Shalom, selamat pagi segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajang Bintara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Allah kita yang memberikan kita kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama merenungi firman Tuhan dalam Sekar GKI Jatinegara edisi 24 Oktober 2023. Sekar, semakin dekat Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan Sekar pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama meminta pertolongan Roh Kudus agar membuka hati kita untuk mengerti dan menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kepada Tuhan. Untuk pagi hari ini, Engkau membangunkan kembali untuk bersama-sama, untuk mempelajari dan merenungi firman Tuhan di dalam Sekar GKI Jatinegara edisi 24 Oktober 2023 ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus di dalam renungan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tema Sekar pagi ini adalah terjerat perkataan sendiri. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan dari Yesaya 28 ayat 14, 15, dan 22 yang berbunyi demikian. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh. Hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Yesaya 28 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pencemooh adalah suatu sikap yang dengan sengaja tidak peduli, mengejek, melawan, dan membenarkan diri sendiri. Adalah sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dalam pasal ini, Nabi Yesaya menegur para pemimpin dan raja-raja di Yerusalem yang sudah tidak peduli dan melawan perintah Tuhan. Bahkan mereka melakukan persetujuan dengan Allah-Allah mereka, seakan mereka terlindungi oleh Allah-Allah mereka. Dengan bangga mereka mengatakan sudah mengadakan persetujuan dan cemeti-cemeti tidak akan kena mereka. Karena sudah berkompromi dengan Allah mereka. Inilah kisah nyata dalam Alkitab kerajaan Yehuda yang melawan Tuhan Allah. Mereka bangga dengan Allah dan dewa mereka. Dengan kehidupan bangsa Israel dan para raja dan rakyatnya di Yerusalem yang tidak taat. Bahkan melawan Tuhan dengan kejahatan dan penyembahan berhalanya. Allah kembali dengan masih mengajak mereka kembali kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa hanya Tuhan Allah semesta alam yang harus mereka sembah dan kuduskan. Yang di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga yang berbunyi, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Nabi Yesaya, Allah berfirman akan meletakkan dasar di Sion sebagai batu penjuru yang teruji. Sebuah batu yang mahal, sebuah batu yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah? Siapa batu penjuru itu? Dia adalah Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 dinyatakan kembali.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 22, Allah mengajak melalui Nabi Yesaya agar para pemimpin di Yerusalem untuk tidak menjadi pencemooh, supaya tali belenggu tidak semakin keras yang akan mendatangkan kebinasaan. Kehidupan para pemimpin di Yerusalem bisa saja terjadi dan bahkan terjadi dalam kehidupan para pemimpin di jemaat GKI Jatinegara atau gereja, atau orang Kristen yang pencemooh yang akan menimbulkan dosa. Melalui renungan Sekar pagi ini, kita bersyukur kalau kita semua diingatkan kembali melalui firman Tuhan dari Yesaya 28 ini untuk tidak menjadi pemimpin atau orang Kristen yang pencemooh dan melawan Tuhan. Hanya percaya dan taat hormat kepada Tuhan Yesus yang Allah, dan setiap orang yang melawan Allah akan mendapatkan kebinasaan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kasih dan menjaga perkataan dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih untuk renungan Sekar pagi hari ini Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi satu penuntun hidup kami, pedoman hidup kami, agar kami hidup benar di dalam Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.